Waduh, kok bisa jatuh? Tadi kan berhasil. Berhasil apanya? Jatuh gitu kok. Sekarang giliranku. Yes, berhasil. Jadi uangnya buat aku. Hah? Mau coba lagi mbak? Hadiahnya aku naikin 300.000. Oke. Loh, kok jatuh lagi? Mau coba lagi? Enggak ah, bete aku. Wah, bagus bro kerjaanmu. Iya dong, hantu. Ngapain mas itu? Kok seperti ngobrol sama seseorang? Ya udah, kalau nanti ada target, kamu gituin lagi ya. Waduh, perasaanku nggak enak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Hah, pantesan botolku selalu terjatuh. Pasti karena ulah hantu itu. Oh kesini lagi mbak? Gini mas, aku mau coba lagi. Oke, berapa? 100.000. Nih. Wah, kalau uangnya lebih banyak, hadiahnya 2 kali lipat. Bentar ya. Mas, kamu duluan aja yang lempar. Tapi kalau aku berhasil, aku yang menang. Oke, nggak apa-apa. Nih. Aduh, panas. Kok nggak kamu tangkap? Panas, bro. Alah, aku nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus tangkap. Iya, iya. Waduh, kok malah lenyap? Hei mbak, kok gorenganku malah kamu bakar sih? Hei mas, emangnya kamu nggak curiga apa sama gorengan itu? Hah? Curiga? Ya enggak lah. Coba deh mas, kamu lihat gorengan itu. Kok bisa terbakar? Iya ya, Gorengan yang kamu makan itu gorengan plastik, makanya bisa terbakar. gorengan plastik. Kok kamu sudah tahu sih mbak? Soalnya tadi... Hah? Apa ini? Plastik? Apa jangan-jangan di semua gorenganku ini ada plastiknya? Nah, bener kan? Aku harus komplain ini kepada penjualnya. Wah, dasar penjual gak bener. Maka dari itu, Mas, ayo kita cegah penjual gorengan itu. Iya ya mbak, ayo. Dengan ditambah plastik, gorenganku jadi tambah enak dan lebih kriuk. Bang, apa yang kamu lakukan dengan gorengan itu? Enggak mbak, enggak. Pasti kamu lagi berbuat curang kan bang? Siapa yang mau berbuat curang? Nah, itu buktinya. Kamu sedang menambahkan plastik di dalam gorenganmu. Enggak mbak, aku itu mau bikin gorenganku tambah enak dan gurih. Tapi caramu itu salah. Tidak dengan menambahkan plastik juga. Hah? Emang kenapa? Karena plastik itu berbahaya kalau dimakan. Bisa menimbulkan penyakit. Iya, betul itu. Hah? Masa sih? Masa sih? Kalau ada yang keracunan, mau tanggung jawab. Hah? Ya enggak lah mbak. Dan juga aku bisa melaporkan kamu ke polisi karena menjual gorengan yang tidak higienis. Jangan mbak, jangan. Oke mbak, aku berjanji nggak akan berbuat seperti ini lagi. Bro, lihat itu bro. Asongan itu bro, sering mager di toko ini, berharap mendapat kerja terus. Iya bro, aku juga sering dia di situ. Dia itu nggak sadar diri banget deh. Mudanya bandel sih dia. Sekolah bukannya masuk, malah cabut terus. Udahlah, nggak usah ngurusin pedagang asongan itu. Kita urus saja pekerjaan kita. Oh iya. Ya Allah, mudahkanlah hamba dalam mendapat pekerjaan. Wah, taat sekali dia beribadah. Jadi penasaran kenapa dia jadi seperti ini. Mas. Enggak bu. Saya cuma mau lihat kok, nggak mau maling. Enggak, saya nggak nuduh kamu maling kok. Aku lihat kamu ini taat beribadah. Tapi aku dengar kamu dulu sering cabut dari sekolah. Padahal kalau saja kamu dulu tidak sering cabut dari sekolah, mungkin kamu tidak jadi pedagang asongan seperti ini. Iya bu, dulu saya sering cabut dari sekolah karena saya sering jualan asongan. Dan saya juga melakukan pekerjaan keras lainnya. Soalnya saya yatim piatu bu, dan harus menghidupi adik saya satu-satunya. Saat ini adik saya sedang sakit bu. Jadinya saya ingin mencari pekerjaan yang gajinya cukup untuk membiayai pengobatan adik saya. Masya Allah, yaudah kamu kerja di tempat saya aja. Gimana, mau nggak? Saya jamin gajinya cukup untuk pengobatan adik kamu. Tapi aku masih heran, kenapa kamu bisa mempertahankan keteguhan seperti ini?
Sebelumnya terima kasih ya Bu, saya bisa kayak gini karena saya terinspirasi dari panutan saya. Ada seseorang menasihati saya begini, kalau kamu pergi ke satu tempat yang kamu inginkan, janganlah kamu berhenti ketika lelah. Berhentilah ketika sudah sampai. Melelahkan tapi harus diperjuangkan. Gagal boleh? Nyerah jangan. Nyerah jangan. Oh, keren ini. Sedekahnya Mbak. Ngapain Mas itu melihatkan kata Sandi Yulita? Hah? Korupsi. Ngapain kamu? Pergi sana. Bos, aku mau ke kamar mandi dulu ya. Iya, Yul. Apa? Ternyata Yulita merencanakan korupsi. Loh, bos, kok kamu bisa membuka HP-ku? Emang kenapa? Kamu takut rencanamu terbongkar? Hah? Rencana? Rencana apa, bos? Aku sudah tahu. Kamu mau korupsi kan? Udah, mulai sekarang kamu aku pecat. Pergi sana. Ya udah. Untung aja ada Mas tadi. Aku harus memberi apresiasi ke dia. Ini Mas, buat kamu. Redok. Redok itu rasanya enak banget. Walaupun tergolong makanan ringan, redok juga mengenyangkan kok. Apalagi paket combo 4 yang isinya topoki ros sama mozzarella. Harganya 53.000 aja, jadi bikin hemat. Wah, kalau gitu makasih banyak ya Mbak. Iya, tapi aku yang harusnya berterima kasih karena kamu sudah membongkar rencana jahat sekretarisku. Iya Mbak. Tapi kok kamu tahu kalau sekretarisku mau korupsi? Tadi itu. Hah? Ngapain Mbak itu? Kamu tenang aja, sebentar lagi aku berhasil korupsi. Hah? Ternyata Mbak itu mau korupsi. Yul? Bos, Wah, aku harus memberitahu ke bos dia. Mas, tolong beli Al-Quran saya ini mas. Al-Quran? Enggak, aku itu nonis. Tolonglah mas, saya sudah lapar sekali ini. Sekali enggak ya enggak. Buat apa aku beli kayak gitu? Tolonglah mas, aku udah lapar, sudah nggak tahan. Kamu ini ya mas? Astagfirullah, ada apa ini? Kok sepertinya mau membanting kitab suci? Ya ini Mbak, gara-gara orang ini. Hah? Orang ini? Jelas-jelas tadi kamu yang mau melakukannya. Itu karena aku kesal Mbak, disuruh dan diminta untuk membeli kitab suci itu. Padahal aku kan nonis. Apa benar itu Bang? Oh iya mbak, betul. Tapi kenapa Bang, kamu kok mau menjual kitab suci ini? Aku sudah sangat kelaparan mbak, dan satu-satunya yang aku miliki hanya kitab itu. Makanya aku menjualnya agar aku bisa mendapatkan uang untuk makan. Bang, kamu itu salah kalau mau menjual kitab suci ini. Karena sejatinya harta berharga yang kamu miliki adalah kitab suci ini Bang. Karena di dalam agama Islam, Al-Quran adalah kitab suci sebagai pedoman hidup. Kalau kamu menjual Al-Quran ini, kamu akan kehilangan pedoman hidup dan arah tujuan Bang. Tapi mbak, aku sudah sangat lapar dan gak tahan. Abang tenang aja. Karena abang ini adalah salah satu orang yang akan mendapatkan sedekah. Jadi kalau abang lapar, abang bisa menemui saya di masjid di ujung jalan sana. Saya donatur di masjid itu. Kalau abang lapar dan haus, abang bisa ke sana. Oh gitu ya mbak. Iya deh, saya jadi tahu kalau saya lapar, saya ke sana deh. Ya udah. Ini Bang. Ini buat saya mbak. Iya Bang. Tapi lain kali abang jangan sampai menjual Al-Quran itu lagi ya. Karena sebagai seorang muslim, Al-Quran adalah harta yang berharga. Yes, berhasil. Kenapa nih? Kok gak bisa nyala? Ayo cepat, dikit lagi. Loh, kok bensinnya berkurang sendiri? Loh, serang siapa ini? Waduh, ternyata ada yang mencuri bensinku. Hah? Ketahuan. Tapi untung udah selesai. Weh, tunggu, maling bensin. Waduh,
Mbak, kalau jalan pakai mata dong. Maaf Pak, saya nggak sengaja. Nggak sengaja. Mana ini bensin ya? Iya Pak. Mau kabur kemana kamu? Dasar maling. Hah? Maling? Mana malingnya? Mana? Ya mbak ini pak malingnya. Hah? Tapi kok dia nggak bawa apa-apa? Ya itu, dia maling bensinku. Enggak Pak. Aku nggak maling bensin kok. Justru yang maling itu abang ini. Ngapain abang itu? Kok mencurigakan? Hah? Kuncinya ketinggalan di dalam mobil. Bisa nih, aku bawa kabur mobilnya. Mas itu mau membawa kabur mobil. Nggak bisa dibiarkan ini. Yes, berhasil. Oh, jadi kamu ini spesialis maling di daerah sini ya bang? Waduh, tahuan, kabur. Waduh, malah kabur lagi. Yaudah mbak, kamu pergi ke kantor polisi aja ya buat laporan. Dan untuk maling itu, biar aku yang kejar. Baik Pak. Mbak, temenin mbak.